perkenalkan, nama saya Lucia Rante Tasik. Pada saat ini saya sedang melakukan wawancara dengan 3 narasumber di Jemaat Orong. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum kita memulai wawancara kita hari ini, terlebih dahulu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu sehingga pada saat ini kami dipertemukan dengan nenek kekasih di tempat ini, dan di dalamnya Tuhan kami akan melakukan wawancara mengenai riwayat hidup kehidupannya. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, biarlah wawancara ini bisa berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa yang hamba-Mu angkat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bernama Seth. Ya, asal dari distrik Panak, sekarang sudah 78 tahun. Ya. Hal-hal yang mengesankan di masa kecil. Hal yang mengesankan di masa kecil karena aku hidup dalam penderitaan karena sewaktu masih kecil ayahku meninggal, jadi dibesarkan oleh ibu sendirian. Jadi masa kecilku itu penuh duka. Sekaligus itu menjadi masalah ya, betul ya. Duka. Jadi aku masuk sekolah setelah berumur 10 tahun dalam ujian nasional dengan predikat di atas rata-rata waktu itu. Jadi angkaku itu 789. Peristiwa itu ya cukup mengesankan bagiku, menggembirakan juga ibuku dan saudara-saudaraku. Ketika menghadapi duka seperti itu belum ada peran jemaat ya? Belum ada peran jemaat sama sekali. Iya, belum ada peran jemaat. Diri sendiri yang mengatasi melalui prestasi. Ya, oke. Kemudian di masa remajanya? Di masa remaja aku karena ketiadaan biaya untuk melanjut, nanti tahun 1962 baru aku masuk SMP swasta yang ada di Pana. Nah, 2 tahun di SMP karena saya merasakan sudah bisa mengikuti ujian, maka saya mengikuti ujian tahun 1964. Jadi hanya 2 tahun di SMP, dan saat itu ya aku juga bisa lulus ujian dan mendapat predikat yang baik. Ya, angkaku ya rata-rata 7. Ya. Itu hal yang mengesankan. Ya, jadi sangat mengesankan bagiku. Masalah-masalah yang dihadapi ketika masih remaja itu? Ya, masalah yang kuhadapi sewaktu masih remaja, ya itulah karena ketiadaan biaya sehingga ya sekolahku tersendat-sendat. Ya. Orang tua aku ini ya adalah orang yang katakanlah orang yang sangat miskin di kampungku, jadi aku tidak melanjut. Kembali lagi jemaat lagi tidak memiliki perannya untuk tidak ada peran jemaat. Tidak ada peran. Ya, ketika sudah meranjak dewasa, masalah seperti apa yang mengesankan juga? Begitu aku menanjak dewasa, ibuku buruk meninggal dunia. Jadi aku terpaksa lari ke saudara ibuku. Jadi aku tinggal bersama saudara ibuku. Saya menikah dengan seorang wanita di Desalu. Jadi itulah masa apa namanya? Masa dewasa. Di usia seperti itu masalah pergaulan terlalu ini ya? Ya, pergaulan saat itu ya masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa sebab tidak sama dengan zaman-zaman sekarang. Ya, pergaulan waktu itu ya pergaulan orang kampung lah.
Ya. pergaulan orang kampung. Kegemaran saya hanya membaca orang-orang suka mengetahui orang-orang terkenal di dunia. Ya itulah. Ya, orang-orang yang paling terkenal di dunia ya banyak yang saya tahu. Kemudian yang ketika sudah menjadi orang tua, hal Ya. apa yang paling mengesankan dan sekaligus Sejak menjadi masalah? berumah tangga, ya, begitulah keadaan ekonomi pada waktu itu ya hampir tidak sama dengan sekarang. Nanti tahun 1970 barulah pemerintah menggalakkan penanaman kopi. Jadi 4-5 tahun sesudah menanam kopi barulah hidup kami yang mulai berubah sedikit. Jadi peningkatan hidup berangsur-angsur ya membaik. Ya kehidupan sudah tidak sama dulu dengan tahun-tahun 80-an. 80-an. Jadi bukannya kita sudah bukan berarti bahwa kita sudah mapan dalam kehidupan, tetapi ya sudah berubah lah. Ya, apalagi ya sudah ada juga sedikit bantuan dari pemerintah. Ya. Lumayan ini. Ya, sedikit ada kesenangan karena ekonomi sudah memadai, pemerintah sudah mulai memperhatikan. Kemudian sebagai usia lansia dalam jemaat ini, apakah pernah mendapat bantuan atau seperti apa? Sebenarnya mungkin saja ada bantuan, tetapi itu ya dilihat dari kondisi perekonomian masing-masing orang. Jadi memang ada bantuan dari jemaat, tetapi ya untuk saya mungkin jemaat sudah berpikir sudah tidak usah dibantu. Ya bukan berarti sudah mapan, tetapi ya sedikit cukup lah. Ya. Karena itu program jemaat selama ini sedikit memberikan sumbangan, tapi dengan artian hanya melihat dari sisi ekonominya. Begitu. Yang selama nenek jadi usia lansia, apa yang nenek inginkan dari jemaat? Program seperti apa untuk supaya ini lansia-lansia bisa senang begitu? Ya, sebetulnya kita mau berharap sama jemaat, ya jemaat juga ya begitulah. Karena kondisi ekonominya jemaat juga. Jadi saya pribadi saya tidak mengharapkan apa-apa dari jemaat. Karena ya saya tahu juga jemaat tidak mampu akan malahan ya kita juga bisa memberi sedikit-sedikit. Tidak kasih. Baik, sekian mau wawancara nenek. Sampai yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktumu sehingga pada saat ini kami boleh menyelesaikan wawancara dengan nenek kami di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau tetap memberkati di dalam usia lansianya. Biarlah ia senantiasa terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan semakin dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa yang kami angkat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kurele nenek. Tanggal lahir. Ya, perkenalan dulu. Oh ya. Ya, nama saya Tiboyong. Lahir di Tanjalo tanggal 9 bulan 6 tahun 1958. Iya. Sekarang saya berumur 63 tahun. Nenek. Oh ya, papa nggak bahasa Serayan aku. Tadi nak do Kemonga tahun bulan 6 tahun 49. Ya, ambek di masa kecil hal yang mengesankan dan menjadi masalah itu. Ya,
di masa kecil, kamu ada. Nah, kita lahir dari orang tua sederhana, dan di masa kecil itu kita jauh dengan tempat-tempat yang ramai. Nah, kerinduan kita yang mungkin banyak, mau bergabung dengan teman-teman sebagai anak sekolah minggu, atau bermain dengan teman-teman, tapi susah karena kita jauh dari tempat-tempat yang ramai di situ. Ya namun ya dalam hati kecil kita ingin, tetapi ya karena jauh dari tempat, ya itulah yang membuat kita agak susah selama masa-masa. Kemudian masuk di remaja, kita juga mau bergabung dengan saudara-saudara kita, tetapi kita diatur oleh orang tua, karena orang tua itu ya kita belum besar, orang tua meninggal dunia. Ya kita sama-sama dengan nenek, dan nenek yang mengatur kita. Cuma kita selalu disuruh untuk bekerja di kebun, khususnya di kebun ubi kayu. Tetapi saat itu kita juga berkerinduan untuk bersama-sama dengan teman, tetapi ya karena kita diatur oleh orang tua, karena kita merasa kasihan orang tua, cuma kita yang bisa membantu, maka ya itulah susahnya. Kita tidak bisa melalui ya seperti itu. Masuk dan setelah usia dewasa, ya kita juga mencoba masuk sekolah, dan di sekolah itu jauh 5 kilo dari tempat tinggal ke tempat sekolah, meraih satu pendidikan. Tetapi saat itu ya mungkin bagaimana ya, mungkin guru yang mencari murid tidak sama dengan sekarang, dan saat itu ya, biaya sekolah sangat kecil saat itu karena guru yang membutuhkan murid. Namun dalam perjalanan kehidupan itu ya sering kita mengalami banyak ya kendala saat menuntut ilmu. Tetapi kita sabar karena kita tinggal bersama dengan nenek. Ya nenek juga terbatas mencari ya, sehubungan dengan biaya sekolah. Ya, cuma kita rajin di sekolah, ya itu saja pada saat itu menuntut ilmu sampai tamat. Kemudian beranjak kepada orang dewasa lah. Ya, kita beristri, dan dalam membuat satu rumah tangga banyak kepahitan yang kita alami karena kita dibesarkan dari orang kecil. Ya tentu kita juga sering berdiri lah, ya apa yang dikatakan sama sekarang, berdiri di atas kaki sendiri. Ya itulah ya kepahitan yang dialami selama berumah tangga, dan kita juga bersyukur kita dikaruniai 4 anak, dan disitulah kita juga membiayai anak dalam suka duka yang kita alami sampai menjelang sampai ya lansia saat ini. Dan dengan harapan atau bantuan apapun, baik dari organisasi gereja atau dari di luar dari organisasi gereja, ya sampai saat ini belum pernah kita mendapat apa yang dikatakan bantuan sampai pada saat ini. Ya inilah perjalanan hidup saya selama ya sampai menjelang usia tua sampai pada detik ini. Sebagai lansia, karena belum ada program dari jemaat yang didapatkan, apa yang diharapkan kepada jemaat sebagai usia lansia ini? Oh ya, bantuan seperti ya apa? tentu kita selalu mengharapkan doa dari jemaat, ya khususnya jemaat yang kita tempati. Itu saja. Kemudian dalam rentang waktu masa kecil itu, cara
tentunya mengalami masalah-masalah. Cara mengatasinya itu bagaimana? Waktu masih kecil belum bergaul dengan orang, cara mengatasinya? Ya cuma cara mengatasinya Dari pribadi sendiri. ya pribadi kita ya cuma kita mengharapkan dari orang tua apa yang dibilang orang tua ya itu yang kita turuti. Iya. Saat itu. Neneknya. Nah, baru ini Pak yang cerita posisi paling mengesankan masalah sana juga yang paling mengesankan paling merasakan Mapardi. Iyo, Mapardi. Kita jalan di malam baru kita dirasakan nanti kata-kata yang jadi takuan sih mana yang dirasakan mau anu apa dan tiang api jawab ya biasa tiang api sih nah baru ini ya kesenjangan ya masih sekolah sih pari membela ini lo masih sekolah dia pada di lalan ya biasa mau kasih dorodok kopiangan jadi si taruh sore lalan ya ini remaja misi ya iya malam si solalu solata si baba ini po ya tapi jo de kita to susi katuate nolami tanu lako silako mo dapoku jalan tonga misangka maparisan oke malam si lo dokol mama sama lemba jadi pakai no dadi nianang karua ya toke dia sumber aka jo tala pegaw ki tala aka yo toke sama-tamatam ki mak bela dorak kai malik ki mak kalorian do kono sudah koma masa ipake mak pendek di usia Josus ini demi raka peranna jemaat untuk atasi masalah itu kayak kamasusan besarkan sekian anak. Ya, toke soton di paton na sa dan kuma soto ya Pak Sambayangan itu anu ya dia tulikan bantuan nanu ya. Ya anu to da ya na Pak Sambayangan juga. Hubungan doa ada iyo. Iya, hubungan doa. Ya, Saya ketemu kamu salah. Sehingga lah kok kamat aku ya, toke susi mi do dialami ma pari tonga miki ini tak mau inde jomai biasa pisi budak anak di solan ya susin kinde mematuan ki dipaksa-paksa lumi male menderita tonga ki takwa ke panu na pak de ma ini menanam sok susin kata disangka tuan lo jo kiren na toke susin kata jo intinya dari jemaat tidak mengharapkan bantuan seperti apa, yang intinya doa.